Bab 197, Monyet Roh yang terjebak garis cahaya melintas di udara, merobek langit dan melewati tanah yang luas, menyapu kota dan desa. Beberapa manusia tanpa sadar mendongak. Beberapa dari mereka dengan mata yang lebih tajam samar-samar melihat satu set jubah hijau. Di tengah awan, itu menghilang di depan semua orang dengan cepat. Su Zimo tidak segera kembali ke sekte. Sebagai gantinya, dia melaju ke arah pegunungan Changlang. Dia belum pernah melihat monyet sialan itu selama 2 tahun dan sedikit merindukannya. Selain itu, pegunungan Changlang memiliki danau yang dingin. Saat itu, Su Zimo terlalu lemah dan tidak bisa mencapai dasar danau yang dingin karena dia baru saja mengolah bagian transformasi tendon dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Sekarang Su Zimo lebih menguasai bagian pembersihan sumsum dan memiliki garis keturunan yang kaya, dia bisa mencoba untuk memeriksa danau yang dingin sekali lagi. Saat dia tiba di langit pegunungan Changlang, Su Zimo mendengar serangkaian raungan yang mengguncang pegunungan dengan aura pembunuh. Itu adalah lolongan serigala, sesuatu yang sangat familiar bagi Su Zimo. Kembali ketika dia tinggal di pegunungan Changlang selama setahun, dia sering bertarung dengan binatang buas itu. Serigala itu licik dan sangat cerdas. Jika bukan karena bantuan monyet roh, Su Zimo pasti sudah mati di perut serigala. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Saat itu siang hari. Berbicara secara logis, sebagian besar binatang roh akan tertidur dan itu sama untuk serigala. Jarang terjadi keributan seperti itu sekarang. Ini seharusnya pekerjaan sekawanan serigala. Su Zimo bergumam pelan. Bahkan ketika dia bergabung dengan roh monyet saat itu, dia hanya bisa mengandalkan serangan diam-diam dan tidak bisa melawan serigala yang kuat secara langsung. Selain itu, setelah membunuh beberapa serigala, tidak dapat dihindari bahwa tubuhnya akan mengandung aura garis keturunan serigala. Jika dia tidak menyembunyikannya dengan aura lain, dia akan segera dilacak oleh serigala. Su Zimo mengabaikan kawanan serigala itu dan menuju ke gua tempat dia dulu tinggal. Jika dia ingin mencari monyet roh, ini adalah satu-satunya petunjuknya. Jika tidak, mencari monyet di pegunungan Changlang yang luas sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Su Zimo belum pergi jauh ketika matanya berkedip, merasakan ada sesuatu yang salah. Raungan serigala datang dari arah gua. Apakah itu kebetulan? Su Zimo merenung sejenak dan menarik pedang terbangnya, turun ke hutan. Dia berlari menuju gua dengan sekuat tenaga sambil mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam, mencoba mencari petunjuk di tanah. Sebelum dia tiba di gua, Su Zimo sudah menentukan situasi berdasarkan petunjuk di lapangan. Jumlah serigala kali ini besar, seharusnya ada lebih dari 10.000. Itu adalah sosok yang menakutkan. Biasanya, akan ada serigala tingkat iblis roh dalam kelompok serigala berjumlah ratusan. Untuk sekawanan serigala yang terdiri dari lebih dari 10.000 serigala, setidaknya ada 10 dari serigala iblis roh itu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa alfa dari gerombolan serigala bahkan mungkin adalah roh iblis yang setara dengan inti emas. Perbedaan kekuatan antara roh iblis sangat besar. Yang terlemah dari mereka sebanding dengan penggarap pendirian yayasan. Yang terkuat dari mereka setara dengan makhluk sempurna inti emas. Ekspresi Su Zimo muram. Ketika dia melihat bahwa dia akan mencapai gua, dia melambat dan bergerak maju tanpa suara. Segera, sosok banyak serigala muncul di hadapannya, mata mereka berkedip dengan kilatan hijau. Haus darah dan kejam, mereka memamerkan gigi dan air liur menetes dari mulut mereka ke tanah saat mereka menggeram dalam-dalam. Su Zimo tidak melanjutkan dengan gegabah. Sebaliknya, dia datang ke samping pohon kuno yang besar dan menggunakan semua anggota tubuhnya seperti kera roh, memanjatnya diam-diam. Berdiri tinggi, dia melihat ke atas dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Ada terlalu banyak, padat, mereka menutupi seluruh gunung, menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung seseorang. Paket serigala tidak mengelilingi gua, Su Zimo pasti akan memilih untuk menghindari dan tidak memprovokasi binatang buas ini. Namun, hanya Su Zimo dan monyet roh yang tahu tentang gua itu. Dia tidak akan pergi sampai dia memastikan keselamatan monyet roh itu. Ada juga ratusan mayat serigala tergeletak di gua dan sebagian besar darah telah mengering. Hanya beberapa serigala yang kepalanya sepertinya telah dihancurkan yang tampaknya telah mati belum lama ini. Meskipun dia jauh, Su Zimo masih bisa melihat dengan jelas, sebagian besar serigala tampak seperti mengalami luka fatal di kepala mereka, seolah-olah mereka dihantam oleh senjata tumpul. Su Zimo menyipitkan pandangannya ke pintu masuk gua yang gelap. Jika dia tidak salah, monyet roh itu seharusnya ada di dalam. Berbicara secara logis, mengingat kewaspadaan dari monyet roh,
ia seharusnya telah melarikan diri sejak lama setelah tempat ini terungkap, tidak mungkin ia akan terjebak oleh sekawanan serigala sebesar itu di sini. Selanjutnya, sekawanan serigala ini juga bertingkah aneh. Alih-alih bergegas maju bersama, mereka menyeret keluar. Suzimo tidak berani bertindak sembarangan, hanya mengamati kawanan serigala dari pohon. Mengingat disiplin sekawanan serigala sebesar ini, pasti ada serigala alfa di sekitarnya. Jika alfa adalah iblis roh inti emas, Suzimo tidak bisa melawannya secara langsung. Namun, jika alfa adalah iblis roh yayasan pendirian, Suzimo akan mampu menembus kawanan serigala dengan pedang terbangnya dan membunuh mereka semua untuk mencoba dan mengalahkan alfa, atau bahkan membunuhnya. Itu karena Suzimo memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh roh iblis yayasan pendirian. Penerbangan pedang kinesis. Selama Suzimo mengendarai pedang terbangnya, dia tidak akan terkalahkan tidak peduli berapa banyak serigala yang ada. Namun, jika alfa adalah iblis roh inti emas, Suzimo tidak akan berani menerobos masuk. Baik itu manusia atau iblis, pembentukan inti adalah langkah yang sangat penting. Ada pepatah yang mengatakan bahwa begitu seseorang menciptakan inti emas, umur seseorang tidak akan ditentukan oleh alam. Begitu seseorang membentuk inti, bahkan roh iblis pun akan dapat terbang melintasi langit tanpa menggunakan benda eksternal apapun. Ini berarti bahwa bahkan jika serigala tidak memiliki sayap, ia bisa terbang juga dan keuntungan Suzimo akan hilang. Selain itu, Suzimo juga bukan tandingan iblis roh inti emas, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Jika lawannya adalah seorang kultivator yang tidak mengolah teknik penyembunyian apapun dan perbedaan dalam ranah di antara mereka tidak terlalu besar, seseorang dapat dengan mudah mendeteksi ranah kultivasi pihak lain menggunakan seni pengintai roh. Namun, seni pengintai roh tidak berguna melawan roh iblis. Itu karena tidak ada energi roh dalam tubuh roh iblis. Sebelum roh iblis menyerang, seseorang hanya bisa mengandalkan pengalaman, perasaan, dan pengamatan untuk mengukur alam kultivasi mereka. Di depan sekawanan serigala berdiri lebih dari 10 serigala tinggi dan kuat yang tampak jahat. Sambil mondar-mandir, tidak ada serigala lain yang berani mendekati mereka. Suzimo mengangguk tanpa suara. Jika dia tidak salah, 10 serigala aneh itu adalah iblis roh yayasan pendirian. Status mereka dalam kelompok serigala sangat tinggi, mirip dengan pemimpin kecil. Namun, setelah pengamatan lebih lanjut, ia menemukan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tampak seperti serigala alfa sejati. Suzimo terus mencari. Tiba-tiba, tatapannya berhenti di puncak batu hijau yang tinggi. Di atasnya tergeletak seekor serigala. Itu tidak besar dan tidak terlihat luar biasa jika dibandingkan dengan banyak serigala tingkat binatang roh di bawah ini. Namun, Suzimo memutuskan setelah beberapa pertimbangan bahwa itu adalah serigala alfa. Dari lebih dari 10.000 serigala, hanya itu yang berani berkeliaran. Ekspresinya lesu dan matanya setengah tertutup, seolah-olah sedang beristirahat. Bab 198, ditipu tepat saat tatapan Suzimo mendarat di alfa, tiba-tiba dia bergerak seolah merasakan sesuatu. Oh! Jantung Suzimo berdetak kencang. Tatapannya sangat tidak jelas sehingga 10 serigala yayasan pendirian yang aneh tidak menyadarinya. Jika alfa ini merasakannya, ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah iblis roh inti emas. Suzimo terus mengamati. Alfa hanya bergerak sedikit dan tidak membuat gerakan lain. Itu bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah itu hanya menyesuaikan posisinya untuk membuat dirinya lebih nyaman. Suzimo menghela napas lega. Mengaum. Pada saat itu, 5 roh iblis serigala menggeram pelan dan berjalan menuju gua perlahan dengan ekspresi liar. Pintu masuk gua itu terjepit. 5 serigala tidak berani menerobos masuk, hanya berkeliaran di depan gua. Aduh, aduh. Tak lama, teriakan familiar datang dari dalam gua, penuh dengan provokasi. Mata Suzimo berbinar dan dia tidak lagi ragu. Itu adalah suara monyet roh. Monyet roh sangat pintar dan mempertahankan pintu masuk gua dengan keunggulan medan, menghancurkan kawanan serigala satu persatu. Namun, itu hanya solusi sementara. Monyet roh harus terus-menerus waspada terhadap serangan menyelinap serigala dan tidak bisa santai sama sekali. Jika ini terus berlanjut, monyet roh pada akhirnya tidak akan mampu menahannya. Lagi pula, ada lebih dari 10.000 serigala dan monyet roh itu sendirian. 5 serigala di pintu masuk tidak terpengaruh oleh provokasi monyet roh. Mereka terus berkeliaran di sekitar gua dengan kilatan kejam di mata mereka. Tatapan Suzimo menyapu alfa di batu hijau lagi. Jika itu adalah iblis roh inti emas, monyet roh itu seharusnya sudah lama mati dan tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Pada pemikiran itu, Suzimo tidak lagi ragu-ragu.
Dia mengenakan Mystic Gold Silk Armor dan melompat turun dari pohon saat pedang terbang muncul di bawah kakinya di udara. Berdebur, sinar pedang merobek udara dan Suzimo melewati kawanan serigala yang lebat, mengabaikan lolongan mereka dan melaju kencang menuju gua. Pada saat yang sama, Alpha di batu hijau membuka matanya. Mempersempit pandangannya, kilatan licik dan buas terungkap. Berdebur, berdebur, berdebur. Ekspresi Suzimo tenang dan matanya jernih di udara. Melambaikan lengan bajunya, 6 balok pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya. Formasi pedang heksagonal. Dia berteriak pelan dan mengendalikan 6 pedang terbang yang membelah udara dengan cepat. Pedang Ki meninggalkan bekas luka di udara yang membentuk formasi heksagonal raksasa. Berdengung. Cahaya pola formasi meledak dengan cara yang berbeda. Zeng, zeng, zeng. Suzimo mengendalikan formasi pedang raksasa dan mengarahkannya ke 5 serigala yang berkeliaran di depan gua. Di mana-mana formasi berlalu, suara benturan logam akan terdengar, membawa ki pedang yang mematikan dan intens. Mengaum. Satu serigala tidak tahu seberapa kuat itu dan melompat dengan ekspresi ganas. Itu menjangkau dengan cakarnya yang tajam dan menggaruk formasi pedang heksagonal. Dentang, dentang, dentang. Suara renyah dihasilkan ketika formasi pedang melakukan kontak dengan cakar serigala. Tepat setelah itu, kabut berdarah menyebar saat anggota badan terbang. Serigala iblis roh dicincang sampai mati oleh formasi pedang heksagonal di tempat. Monyet sialan, keluarlah. Aku akan membawamu keluar dari sini. Suzimo berteriak saat dia mengendalikan formasi pedang heksagonal untuk mengejar 4 serigala lainnya. Setelah jeda singkat, sosok tinggi berlari keluar dari lubang hitam pekat. Itu memegang tongkat hitam dan memiliki lengan panjang yang hampir menyentuh tanah. Ketika monyet roh itu melihat Suzimo, ia melebarkan matanya dengan gembira. Tepat setelah itu, seolah-olah mengingat sesuatu, kegembiraannya berubah menjadi kepanikan. Aduh, aduh, bulu monyet roh itu berdiri tegak, menunjuk ke belakang Suzimo dan berteriak keras. Pada saat yang sama, Suzimo merasakan bahaya besar dan ekspresinya berubah, merasakan ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa berbalik, embusan angin jahat menyerang dari belakang. Suzimo sedang menggunakan pedang terbangnya sekarang. Jika serigala bisa muncul di belakangnya, hanya ada satu kemungkinan. Serigala itu adalah iblis roh inti emas yang bisa terbang. Aku ditipu. Pikiran Suzimo berkelebat dengan bayangan Alpha yang tergeletak di atas batu hijau. Kembali ketika dia melihat Alpha, itu bergerak sedikit. Suzimo berpikir itu kebetulan. Tapi sekarang, dia tercerahkan. Alpha telah merasakan sesuatu dan secara tidak sadar bereaksi terhadapnya. Tapi setelah itu, dia tidak bergerak atau bahkan membuka matanya dan berpura-pura tidak tahu sambil terus tidur, semua itu untuk memancing Suzimo keluar. Kecerdikan serigala itu sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Setan roh inti emas dapat menghancurkan Suzimo sepenuhnya dalam hal kekuatan, tidak ada pertarungan sama sekali satu. Aura kuat yang masih bisa menyelimuti hatinya. Suzimo maju dengan sekuat tenaga dan menyalurkan body petrification. Pada saat yang sama, dia menggeser formasi pedang heksagonal untuk bertahan di belakangnya. Astaga! Berputar terus-menerus, formasi pedang heksagonal mengeluarkan cahaya pedang yang bersinar seperti cermin raksasa, membela tubuh Suzimo. Ekspresi ejekan melintas di mata Alpha saat terbang ke udara. Melemparkan sapuan biasa, itu menghantam permukaan formasi pedang dengan cakarnya yang tajam. Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Formasi pedang heksagonal berhenti berputar dan menghantam punggung Suzimo dengan keras. Ekspresinya berubah dan dia memuntahkan seteguk darah, jatuh dari langit. Formasi pedang tersebar dan keenam pedang terbang memiliki retakan pada mereka, bersinar dengan cahaya redup, semuanya patah. Serangan iblis roh inti emas sebenarnya telah menghancurkan 6 pedang terbang kelas rendah. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Mengaum. Alpha berdiri di udara. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang mengerikan dan lidah merahnya, mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang hutan dan menyebabkan batu-batu besar berjatuhan dari pegunungan. Itu agung dan memiliki keganasan yang luar biasa. Monyet roh melompat dan di tengah kepanikan, menangkap Suzimo yang jatuh dari udara, berniat untuk kembali ke gua. Namun, gua di belakang monyet roh sekarang disegel oleh banyak serigala. Dari atas, Alpha melihat pria dan monyet di tanah. Matanya dipenuhi dengan penghinaan tetapi tidak terus menyerang. Serigala-serigala di sekitarnya mulai bergerak menuju lingkaran, lapis demi lapis. Aduh! Monyet roh itu memegang Suzimo dengan kedua tangan dan menjulurkan kepalanya, memamerkan giginya ke arah musuh. Matanya berkilauan dengan cahaya berdarah saat mengeluarkan geraman yang mengancam. Monyet sialan,
Biarkan aku jatuh. Saat itu, Su Zimo berkata dengan suara lemah. Aduh, monyet roh tertegun sejenak dan membantu Su Zimo berdiri. Menyeka darah di sudut mulutnya dengan lengan bajunya, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menelan ramuan. Dia mengatur napasnya meskipun wajahnya tampak agak pucat. Setan roh inti emas terlalu kuat. Bahkan dengan formasi pedang heksagonal dan armor sutra emas mistik, organ-organ Su Zimo masih bergetar karena benturan dan hampir bergeser posisi di dalamnya. Tidak sulit membayangkan bahwa tanpa formasi pedang heksagonal dan armor sutra emas mistis, Su Zimo akan hancur berkeping-keping dengan serangan itu. Pria dan serigala itu bertukar pandang. Mengangkat kepalanya dengan bangga, Alpa itu berbalik ke arah batu hijau seolah-olah tidak bisa diganggu untuk menyerang lagi. Di mata sang Alpa, serangan itu cukup untuk melukai Su Zimo bahkan jika dia tidak mati. Ditambah dengan hilangnya pedang terbangnya, pria dan monyet itu pasti akan mati melawan serangan gabungan dari kawanan serigala. Bab 199, berjuang bersama Su Zimo melihat Alpha di atas batu hijau dan menahan rasa sakit dari organ-organnya. Dia memeras otaknya, memikirkan semua kemungkinan metode untuk melarikan diri. Ada kemungkinan yang sangat kecil. Pertama, Alpha itu terlalu kuat. Itu menghancurkan Su Zimo sepenuhnya, ini adalah eksistensi yang dia tidak punya kesempatan untuk melawannya. Kedua, Alpha itu terlalu cepat. Tanpa bantuan persepsi rohnya, Su Zimo pasti sudah mati lebih awal. Satu-satunya kesempatan hidup yang dimiliki Su Zimo adalah di telapak tulang darahnya. Sampai sekarang, Su Zimo tidak tahu apa itu tulang telapak tangan. Namun, dia tahu bahwa itu tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika itu bisa menyerang Alpha, ada kemungkinan besar itu bisa memberikan kerusakan serius. Mengaum. 10 serigala yayasan pendirian aneh di sekitarnya memamerkan taring mereka dan menundukkan kepala, melolong dengan kilatan pembunuh yang berkilauan. Oh, raungan serigala yang berjajar di seluruh gunung itu menakutkan dan mengejutkan banyak burung. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan memalsukan senyum santai. Monyet sialan, itu kembali ke 2 tahun yang lalu ketika kita bertarung bersama satu sama lain. Aduh, meskipun berada di tengah-tengah serigala dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja, monyet roh itu tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kegembiraan datang dari pertemuan kembali dengan Su Zimo. Merasakan emosi monyet roh, Su Zimo tidak bisa menahan tawa. 2 tahun lalu, kami tidak berani melawan binatang buas ini secara langsung. Hari ini kesempatan langka. Mari kita bunuh sepuasnya. Monyet sialan, tunjukkan padaku seberapa banyak kamu telah tumbuh selama 2 tahun terakhir. Petik 2. Mengaum. Monyet roh meraung ketika mendengar itu. Garis keturunannya berpacu dengan cepat, menyebabkan dagingnya membengkak dan tubuhnya mengembang. Mengangkat tongkatnya, masuk ke gerombolan serigala terlebih dahulu. Tongkat itu dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan yang sangat besar. Meskipun serigala lawan juga berada di ranah pendirian yayasan, jejak ketakutan melintas di matanya dan dia menghindar ke samping, tidak berani melawannya secara langsung. Serigala di belakang tidak seberuntung itu. Setelah monyet roh menyapu dengan tongkatnya, banyak serigala yang otaknya tercecer ke tanah dan mati di tempat. Suara mendesing. Su Zimo menyalurkan darahnya dan tubuhnya menyembur dengan suara tsunami yang menakutkan. Garis-garis petir biru muncul di kulitnya dan berderak liar dengan cahaya yang menyilaukan. Jepret. Mengayunkan lengannya ke belakang, petir setebal lengan meledak di sekawanan serigala, memancar dengan percikan listrik dan asap hijau mengepul. Di bawah kekuatan petir yang menakutkan itu, serigala binatang roh semuanya tersengat listrik sampai mati di tempat. 2 serigala yayasan pendirian menggigil menyedihkan saat bulu mereka meringkuk karena sengatan listrik. Astaga, 2 serigala yayasan pendirian lainnya menerkam dari samping, cakar tajam mereka berkedip dengan cahaya dingin saat mereka menunjukkan taring tajam dan menggerogoti leher Su Zimo. Jika Su Zimo digigit, dia tidak akan bisa menahannya bahkan dengan tubuhnya yang kuat. Kamu pasti mencari kematian. Matanya bersinar terang saat dia berteriak, mengayunkan lengan kirinya untuk membentuk lengkungan besar di udara. Menggunakan tinjunya seperti cap, dia tiba-tiba jatuh. Bang! Perangko besar menghantam kepala serigala dengan keras dan suara tulang retak bisa terdengar. Tanpa satu suara pun, serigala yayasan pendirian jatuh dari udara. Di permukaan, itu tampak utuh tanpa cedera. Namun, bagian dalam kepalanya terciprat oleh kekuatan luar biasa itu. Pada saat yang sama, Su Zimo membalik tangan kanannya dan membuka telapak tangannya, menyerang dada serigala lainnya dengan serangan yang bisa membelah gunung. Melolong. Serigala itu menangis sedih dan tubuhnya jatuh ke arah Su Zimo. Bang!
Seketika, serigala yayasan pendirian itu dikirim terbang dengan tulang-tulangnya benar-benar patah. Itu sudah mati sebelum jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah membunuh dua serigala yayasan pendirian. Auranya meningkat pesat, mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan saat udara memancar dengan aura pembunuh. Monyet roh mengayunkan tongkatnya lebar-lebar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan air pun mungkin tidak dapat menembusnya. Piak, piak, piak. Tatapan monyet roh itu sengit. Dengan tinggi, anggota badan yang panjang dan kekuatan yang luar biasa, setiap serigala yang terkena tongkat panjangnya akan terluka parah jika tidak mati. Di belakang monyet roh, ekspresi Su Zimo tenang. Terlepas dari situasinya, matanya dingin dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. 6 pedang terbang kelas rendah dihancurkan oleh satu tamparan dari Golden Core Alpha. Cold Moon Saber dan Sanguine Crystal Bow milik Su Zimo dijatuhkan di dalam tanah warisan Sekte Iblis dan dia tidak bisa mengeluarkan mereka tepat waktu. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tangan kosongnya untuk bertarung melawan serigala. Meski begitu, kekuatan fisik Su Zimo bukanlah sesuatu yang pasti bisa dilawan oleh serigala. Bang, bang, bang. Pukulan dan tendangan santainya memiliki kekuatan yang menggelegar, menyebabkan udara meledak. Banyak serigala menerkam Su Zimo dalam kawanan yang padat. Bahkan saat dia akan tenggelam, yang dibutuhkan hanyalah jeda sejenak sebelum serigala-serigala itu dikirim terbang ke tanah, kebanyakan mati. Dalam sekejap mata, mayat serigala ditumpuk di kaki manusia dan monyet. Pembantaian berlanjut. Dari 10 serigala yayasan pendirian aneh, hanya 9 yang tersisa. Serigala-serigala itu sangat cerdas dan menyadari bahwa kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi manusia dan kera. Karena itu, mereka berkeliaran di sekitar perbatasan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Serigala sangat sabar. Mereka tahu bahwa baik itu roh monyet atau manusia, waktunya akan tiba ketika kekuatan mereka akan habis. Begitu pria dan monyet itu melemah dan kelelahan secara mental, pertahanan mereka pasti akan mengungkapkan celah. Itu akan menjadi momen terbaik untuk serangan mematikan. Namun, kesembilan serigala itu kecewa seiring berjalannya waktu. Monyet roh menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas karena kecepatan dan kekuatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Namun, celah yang diungkapkan oleh monyet roh itu semuanya dikompensasi oleh kekuatan mengerikan dari manusia itu. Manusia itu sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Meskipun terlibat dalam pertempuran, matanya tetap jernih dan cerah. Mereka berkilau dengan semangat juang dan niat membunuh. Tidak hanya itu, semakin dia bertarung, semakin kuat dia terlihat. Tubuh dan fisik manusia ini bahkan lebih kuat dari mereka. Manusia ini, lebih seperti roh iblis sejati. Serigala tidak akan pernah tahu bahwa The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness sangat kuat sejak awal. Lebih jauh lagi, Su Zimo bahkan telah mengolah Void Thunder Manual, Blood Refinement Fin Sutra dan banyak keterampilan rahasia lainnya untuk mencapai ranah di mana darahnya bergema dengan suara tsunami dan guntur. Fisiknya bahkan lebih mencengangkan dan serigala-serigala itu sama sekali bukan tandingannya. Meskipun mereka juga iblis, serigala memiliki garis keturunan yang terlalu biasa. Alasan mengapa mereka dapat menguasai pegunungan Changlang adalah karena jumlah dan kecerdasan mereka. Jika bukan karena alfa inti emas yang menonton dari samping, Su Zimo akan lama melarikan diri dengan monyet roh. Meskipun ada banyak serigala, mereka hanyalah ayam biasa melawan Su Zimo yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mengaum. Saat itu, Alpha duduk dari batu hijau dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Itu tidak bisa lagi duduk diam. Awalnya ia berpikir bahwa serigalanya akan dapat membunuh manusia dan monyet dengan mudah mengingat fakta bahwa Su Zimo terluka parah, itu akan memberikan kesempatan baginya untuk meningkatkan kekuatan bertarung kawanan serigalanya. Namun seiring berjalannya waktu, Sang Alpha mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika ini terus berlanjut, serigala-serigalanya akan menderita banyak korban. Alpha memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi dan menggigit pria dan monyet itu sampai mati dengan tegas. Set, set, set. Merasakan gerakan Alpha, Su Zimo perlahan menarik napas. Aliran besar udara merobek tenggorokannya dan mengeluarkan suara aneh. Darah mengalir keluar perlahan saat kulit di sekitar tenggorokannya terpotong oleh arus udara. Su Zimo tahu bahwa bentrokan antara dia dan Alpha akan menentukan apakah mereka akan bertahan atau tidak. Bab 200, Kekuatan yang Mengerikan Gerhana Anaconda. Itu adalah keterampilan rahasia The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dada Su Zimo naik turun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dengan cara yang menakutkan. Sebuah pemandangan tampaknya telah melintas di mata banyak serigala.
Seekor anakonda melingkari tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melahap bulan. Perutnya penuh dan memiliki dua tanduk, seolah-olah ingin terbang ke langit dan berubah menjadi naga. Ekspresi ejekan melintas di mata Alpha. Tidak peduli apa yang dilakukan manusia di depannya, itu tidak berguna. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Siapapun yang memiliki inti akan menghancurkan penggarap pendirian yayasan tanpa keraguan. Sejak era primordial, jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul selama bertahun-tahun. Namun, hanya ada segelintir yang bisa membunuh makhluk hidup dengan inti ketika mereka berada di ranah pendirian yayasan. Semua itu adalah makhluk mengerikan yang melampaui orang-orang sezaman mereka dan meninggalkan nama untuk diri mereka sendiri selama berabad-abad. Alpha tidak percaya bahwa manusia lemah sebelumnya memiliki kemampuan itu. Astaga! Dengan satu lompatan, Sang Alpha membawa serta hembusan yang mematikan. Itu terlalu cepat. Itu benar-benar melampaui kemampuan persepsi Suzimo. Suzimo menutup matanya tanpa sadar, menggunakan persepsi rohnya yang tajam untuk menentukan di mana bahaya itu berada dan memprediksi perkiraan lokasi Alpha. Jari tengah dan ibu jari tangan kirinya bersentuhan untuk membentuk segel tangan saat bayangan penindasan iblis muncul di benaknya. Menekan ke depan, dia berteriak pada saat yang sama, bunuh. Anaconda Eclipse dan Thunder Celap Kill digabungkan dengan Fin Suppression Cell meledak pada saat yang sama. Dalam proses bertarung melawan para serigala, Suzimo tidak pernah menggunakan ketiga kartu truf itu dan juga tidak menyia-nyiakan energi rohnya, itu semua untuk saat ini. Tujuan membuang kartu truf ini adalah untuk membingungkan dan menghentikan Alpha sejenak. Bahkan jika itu hanya untuk sesaat. Gerakan membunuh Suzimo yang sebenarnya ada di tangan kanannya. Berdebur, mengepalkan tangan kanannya seperti belati, Suzimo mendorong maju. 4 kartu truf sekaligus. Yang pertama menyerang adalah Anaconda Eclipse dan Thunder Celap Kill. Raungan memekakkan telinga langsung menghasilkan kekuatan guntur yang mengancam akan menghancurkan bintang-bintang dan dunia. Serigala di sekitarnya mengungkapkan sedikit rasa sakit saat mereka mundur tanpa sadar. Namun, Alpha yang menghadapi Thunder Celap Kill secara langsung tidak berhenti sama sekali. Tiba-tiba, aliran udara merah meledak dari dada Alpha dan menyelimuti tubuhnya. Ditemani oleh suara penyaluran garis keturunan, aura Alpha diintensifkan oleh lapisan lain. Kekuatan seseorang dengan inti yang terbentuk turun tiba-tiba, memenuhi udara dengan ki iblis yang bisa menangkap jiwa seseorang. Alpha mengulurkan kedua cakarnya dan menyapu ke depan, menghancurkan segel tangan emas yang turun dari udara dengan mudah. Itu tidak menghentikan momentumnya dan terus menggerogoti leher Suzimo dengan ekspresi liar. Saat itu, tangan kanan Suzimo memotong. Pada saat yang sama Alpha menggigit leher Suzimo, tangan kanannya menusuk Alpha. Meskipun itu terlihat seperti serangan balik sederhana, untuk beberapa alasan, Alpha merasakan aura berbahaya. Jika itu adalah roh iblis lainnya, dia mungkin tidak memilih untuk menghindar dan pasti akan menggigit tenggorokan Suzimo terlebih dahulu. Namun, Alpha itu waspada dan licik. Itu pasti tidak akan mengambil risiko. Terhadap tangan kanan Suzimo yang masuk, Alpha tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ia mengayunkan cakarnya ke depan ke dada Suzimo, menciptakan jarak di antara mereka saat ia melompat mundur. Bang! Suzimo merasa seperti disambar petir saat tubuhnya terbang kembali tak terkendali, wajahnya pucat. Serangan itu meleset. Alpha terlalu cepat dan waspada. Tidak hanya berhasil menghindari tangan kanan Suzimo, itu bahkan mengambil kesempatan untuk melukainya dengan parah. Sapuan itu dimaksudkan untuk merobek perut Suzimo, tetapi diblokir oleh Mystic Gold Silk Armor. Bagaimanapun juga, menjadi senjata roh bawaan yang rusak, meskipun Mystic Gold Silk Armor mampu menangkis ketajaman cakar Alpha, itu tidak dapat menahan kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Sapuan ringan yang tidak membutuhkan kekuatan penuh Sang Alpha telah berhasil mematahkan beberapa tulang di dada Suzimo. Bahkan organ dalamnya terguncang keras dan menunjukkan tanda-tanda robek. Suzimo batuk darah dan menatap Alpha yang mendekatinya, mendesah dalam hati. Tidak ada lagi kesempatan yang tersisa. Dia gagal untuk berhasil bahkan ketika Alpha tertangkap basah. Sekarang Suzimo terluka parah dan sudah kehilangan kekuatan bertarungnya, tidak mungkin dia bisa membunuh Alpha. Jika saya berhasil menguasai bagian penyempurnaan organ, kekuatan keseluruhan saya akan meningkat pesat. Baik itu dari segi kekuatan atau waktu reaksi, semuanya akan lebih cepat dan saya mungkin bisa membunuhnya dengan metode saya sebelumnya. Namun, sayang sekali. Bukan karena rencananya tidak berhasil, itu karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Kekuatan iblis roh dengan inti jauh melampaui harapan Suzimo. Di ujung lain, monyet roh dipenuhi luka. Jatuh ke tanah,
Ia melemparkan tongkatnya ke samping dan terengah-engah, jelas kelelahan. Alpha berjalan perlahan menuju pria dan monyet itu, seolah-olah itu adalah raja dunia. Itu menatap tangan kanan Suzimo dengan teliti, ragu dan penasaran. Hanya apa yang bisa membuatnya merasa takut? Apakah itu ilusi? Alpha memutuskan untuk memeriksa tangan kanan manusia itu setelah menggigitnya sampai mati. Oh, oh, serigala-serigala di sekitarnya melolong penuh semangat, menunggu pembunuhan terakhir. Melangkah mendekat, sang Alpha menyandarkan kepalanya di depan Suzimo. Hidung dan mulutnya mengeluarkan bau yang memuakkan saat air liur lengket menetes ke tubuh Suzimo. Tanpa kekuatan yang tersisa untuk melawan, Suzimo hanya menatap Alpha dengan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat membuka mulutnya dan memamerkan taringnya. Tepat saat ia akan mengunyah, ekspresinya berubah drastis, mengubah keganasan di matanya menjadi shock. Suzimo juga tertegun sejenak. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang sangat mendominasi keluar dari gua di belakangnya sebelum tiba-tiba meledak. Untuk sesaat, Suzimo memiliki ilusi. Seluruh dunia seolah berhenti. Dunia dipenuhi dengan aura pembunuh dan suasana mencekik. Ada keheningan total dan orang bahkan bisa mendengar pin drop. Seolah-olah semua makhluk hidup dicekik oleh kekuatan tak kasat mata, tak mampu mengeluarkan suara. Fluktuasi energi itu sangat asing dan Suzimo tidak menemukan hal seperti ini. Meskipun tidak tampak seperti seni roh, itu sangat menakutkan. Uff, terdengar suara renyah. Tepat di depan semua orang, kepala Alpha yang hanya beberapa inci dari Suzimo tiba-tiba meledak seolah-olah ada kekuatan yang menabraknya. Kabut berdarah memenuhi udara dan berceceran di seluruh Suzimo. Seluruh tubuh Suzimo menegang saat dia melihat semuanya dengan tak percaya, hampir tidak bisa mencium bau darah lengket yang menutupi tubuhnya dengan bau yang memuakkan. Bahkan monyet roh itu ketakutan dan membeku di tempat. Alpha adalah inti emas yang kuat yang menghancurkan Suzimo sepenuhnya. Namun, ia mati tanpa ada kesempatan untuk melawan fluktuasi energi yang kuat itu. Seberapa tangguhkah kepala dari Golden Core Alpha? Bahkan jika Suzimo menggunakan pedang bulan dingin dan membelah sekuat tenaga, dia tidak akan bisa meninggalkan goresan di atasnya. Tapi sekarang, kepala yang begitu keras telah meledak tepat di depan Suzimo. Jika dia tidak melihatnya sendiri, Suzimo tidak akan bisa membayangkannya. Adegan ini memberikan pukulan besar baginya. Suzimo hanya tersadar dari pingsannya dan menghela nafas panjang ketika mayat Alpha tanpa kepala itu jatuh ke tubuhnya. Setelah keheningan sesaat, ribuan serigala yang tersisa merintih dan menggantung ekornya rendah, melarikan diri ke kejauhan tanpa berbalik. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar hilang, tidak meninggalkan apapun selain tumpukan mayat serigala dan noda darah. Bab 201, 5.000 tahun Suzimo berbalik untuk melihat gua yang gelap gulita di belakangnya dengan ekspresi bingung. Setelah membeku sesaat, dia berbalik untuk melihat monyet roh tanpa sadar. Lagi pula, dia belum kembali selama 2 tahun, monyet roh seharusnya tahu yang terbaik tentang apa yang ada di dalam gua. Tanpa diduga, monyet roh menggelengkan kepalanya dengan bingung saat bertemu dengan mata Suzimo. Di bawah, danau yang dingin, masuk gua. Tiba-tiba, Suzimo mendengar suara yang tidak dikenalnya. Itu sangat lemah dan terputus-putus. Suara itu muncul tiba-tiba, seolah bergema di benak Suzimo. Apakah ada seseorang di dalam gua? Apakah dia berada di bawah danau yang dingin? Apakah ini semacam trik? Suzimo menenangkan diri dan menatap monyet roh. Itu tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Artinya, Suzimo adalah satu-satunya yang mendengar suara itu. Suzimo tidak tahu apa identitas dan motif pihak lain. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Namun, setelah dipikir-pikir, dia akan mati di tangan Alpha jika bukan karena orang ini. Skenario kasus terburuk adalah mati sekali lagi. Suzimo merenung sejenak dan tidak memberitahu monyet roh tentang hal ini. Jika monyet roh tidak mendengar suara pria misterius itu, hanya ada satu kemungkinan, yang terakhir tidak ingin monyet roh mengetahuinya. Selain itu, Suzimo tidak tahu bahaya apa yang mengintai di bawah danau yang dingin dan dia tidak ingin monyet roh mengambil risiko. Monyet, tunggu aku di sini. Saya akan pergi melihat ke dalam. Suzimo menahan rasa sakit yang luar biasa dan berjuang untuk berdiri. Oh! Monyet roh berteriak beberapa kali, mendukung Suzimo dengan satu tangan dan memberi isyarat dengan tangan lainnya, menyiratkan bahwa ia ingin masuk bersama. Tunggu aku di luar. Aku akan segera kembali, jangan khawatir. Suzimo berkata lagi dan perlahan berjalan menuju gua. Begitu masuk, Suzimo mengerutkan kening saat aura tajam dan familiar menerjangnya. Itu adalah kotoran monyet sialan itu. Tidak banyak perubahan di dalam gua.
Suzimo melihat sekeliling dan berjalan langsung ke danau yang dingin. Kabut putih menutupi permukaan air dengan maksud dingin dan dingin. Tanpa ragu, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan melompat masuk. Karena dia mengenakan Mystic Gold Silk Armor, Suzimo tenggelam dengan sangat cepat. 2 tahun lalu, dia baru saja mengolah bagian transformasi tendon. Pada saat dia setengah jalan, darahnya sudah menunjukkan tanda-tanda membeku. Sekarang, saat dia tenggelam, darah Suzimo bergejolak dengan hebat seperti tsunami yang dipenuhi dengan kehidupan, itu tanpa henti berjuang melawan hawa dingin. Dalam sekejap mata, kaki Suzimo menyentuh tanah dan dia tiba di dasar danau yang dingin. Di depannya, ada batu besar dan dia bisa dengan jelas melihat 4 kata di atasnya. Kediaman Dao Api Ekstrim. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tersedak seteguk air dingin. Perutnya bergerak dan dalam sekejap, hawa dingin meledak, menyebabkan tubuhnya sedikit bergidik. Kata-kata, Dao Residence, bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh sembarang orang. Inti emas adalah makhluk yang disempurnakan, jiwa yang baru lahir adalah dewa yang disempurnakan. Void Reversion datang di atas Naschen Soul dan hanya para pembudidaya itu yang bisa disebut sebagai makhluk Dao. Ada kemungkinan besar pemilik Dao Residence ini adalah Void Reversion Dao Being. Void Reversion Dao Being, Suzimo terlalu jauh dari itu. Dikatakan bahwa bahkan Master Sekte Ethereal Peak hanya berada di alam Naschen Soul dan belum mencapai Void Reversion. Suzimo menenangkan dirinya dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk mendekat. Di bawah batu besar itu ada pintu batu. Ragu-ragu sejenak, Suzimo mendorong pintu batu dengan kedua tangan. Retakan, retakan, retakan. 2 pintu terbuka dari tengah dan aura busuk kuno melonjak masuk. Sambil menggertakkan giginya, Suzimo memasuki Dao Residence. Air danau yang dingin sepertinya terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat saat pintu perlahan tertutup. Saat memasuki Dao Residence, mulut Suzimo terbuka ternganga saat dia berdiri terpaku di tanah. Tanpa diduga, kediaman Dao secara mengejutkan sempit dan dapat dilihat secara keseluruhan dengan sekali pandang, bahkan lebih kecil dari gua Suzimo tempat tinggal di puncak Ethereal. The Dao Residence tidak memiliki banyak dekorasi. Di seberang Suzimo, ada tempat tidur batu dan seorang pria berjubah merah dengan lambang tripod besar di lengannya tergeletak di sana. Suzimo belum pernah melihat lambang itu sebelumnya. Pria itu mengungkapkan profil samping dan tampak tidak lebih tua dari pria parubaya. Namun, wajahnya hitam dengan semburat hijau yang menyeramkan. Berbaring di ranjang batu dengan kulit hitam kehijauan itu, pria itu tampak mengerikan, seperti mayat yang telah ditempatkan di sana selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak punya banyak nyawa lagi, aku tidak akan menyakitimu. Meskipun bibir pria berjubah merah itu tidak bergerak, suara dari sebelumnya terdengar di benak Suzimo. Aku menggunakan kesadaran rohku, untuk berkomunikasi denganmu. Kematian Alpha sebelumnya juga melalui kesadaran rohku. Kesadaran roh. Dikatakan bahwa begitu inti emas memasuki alam Naschen Soul, mereka akan dapat membuka lautan kebijaksanaan dan memiliki kesadaran roh. Kesadaran roh adalah bentuk energi lain yang jauh lebih menakutkan daripada penglihatan seseorang. Itu bisa menyelidiki di mana-mana, mendeteksi sudut yang paling terpencil. Di hadapan kesadaran roh, alfa inti emas mirip dengan semut kecil dan dihancurkan dalam sekejap. Suzimo bertanya, "Senior, bagaimana saya bisa memanggil Anda?" Api ekstrim, Dao Lord. Meskipun suara kesadaran roh sangat lemah, itu menggelegar di benak Suzimo seperti halilintar. Tuhan, di dunia kultivasi, ada judul yang sesuai untuk setiap ranah kultivasi. Itu adalah simbol identitas, status, dan kekuatan seseorang dan tidak boleh digunakan tanpa alasan. Suzimo hanya tahu bahwa makhluk Dao berada di alam Void Reversion. Namun, dia belum pernah mendengar tentang alam apa Dao Lord berada. Berbicara secara logis, ranah Dao Lord seharusnya bahkan di atas Void Reversion. Terima kasih telah menyelamatkanku, Senior Extreme Fire. Bolehkah saya tahu bagaimana saya dapat membantu Anda? Suzimo bertanya setelah lama terdiam. Pada saat itu, dia juga tidak yakin. Jika seperti yang disebutkan oleh Dao Lord Extreme Fire bahwa dia tidak memiliki banyak kehidupan lagi, bantuan apa yang bisa diberikan oleh penggarap pendirian yayasan seperti Suzimo? 5.000 tahun yang lalu, saya hancur berantakan. Di saat kecerobohan, saya terluka oleh makhluk di dalam dan diracuni secara mendalam. Saya kemudian menghancurkan jimat pemindahan utama untuk menghindari kematian dan diteleportasi ke sini. Petik 2. Suara Dao Lord Extreme Fire terputus-putus, tetapi Suzimo benar-benar tercengang. 5.000 tahun yang lalu. Rentang hidup Golden Core paling banyak 500 tahun. Namun,
Pria parubaya di depannya berasal dari 5.000 tahun yang lalu dan dia masih hidup. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ada makhluk di reruntuhan yang tidak diketahui yang dapat melukai api ekstrim Dewa Dao. Racun macam apa itu sehingga bahkan seorang Dao Lord tidak bisa menahannya. Adapun jimat pemindahan utama, Suzimo bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku membuka tempat ini, tapi racunnya sudah menyusup ke seluruh tubuhku dan aku tidak bisa pergi. Jika roh esensi saya dikirim, itu akan ternoda dengan racun juga dan tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Petik 2. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan kesadaran roh saya untuk melawan korosi racun. 5.000 tahun, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara Dao Lord Extreme Fire dipenuhi dengan penyesalan, kemarahan, dan bahkan sedikit kelegaan. Suzimo memandang Dao Lord Extreme Fire dengan keterkejutan di matanya saat badai muncul di hatinya. Di Dao Residence yang sempit ini tanpa siang hari dan hampir tanpa kebebasan, Dao Lord Extreme Fire telah menahan racun di tubuhnya selama 5.000 tahun sendirian. Seberapa kuat tekadnya untuk bisa melakukan itu? Bab 202, Formasi Pedang Cahaya Lilin. Jika seseorang mengatakan bahwa Dao Lord Extreme Fire terlalu kuat, racun di tubuhnya akan lebih menakutkan. Itu karena meskipun 5.000 tahun, Dao Lord Extreme Fire masih kalah. Jika seseorang mengatakan bahwa racun di tubuh Dao Lord Extreme Fire itu mengerikan, kehancuran yang dia masuki akan cukup untuk membuat satu orang bergidik hanya dengan memikirkannya. 2 tahun lalu, aku melihatmu. Dao Lord Extreme Fire berkata, namun, Anda bukan seorang kultivator pada waktu itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda sudah menjadi penggarap pendirian yayasan setelah 2 tahun. Petik 2. Seseorang mengubah takdirmu untukmu. Cara seperti itu benar-benar mengagumkan. Suzimo tetap diam. Jika bukan karena Dai Yue, dia tidak akan bisa sampai ke tempat dia sekarang. Meskipun Extreme Fire Dai Yue sangat kuat, dia juga terkesan dengan Dai Yue. Hartaku semuanya ada di dalam tas penyimpananku. Tanpa kesadaran roh, Anda tidak akan bisa membukanya. Selanjutnya, kultivasi Anda terlalu rendah untuk Anda manfaatkan. Anda dapat menyimpan tas penyimpanan saya. Buka saat Anda mencapai ranah Void Reversion suatu hari nanti. Petik 2. Suzimo akhirnya menyadari bahwa Dao Lord Extreme Fire telah memanggilnya untuk menyampaikan keinginan terakhirnya. Saya membawa batu putih ini keluar dari reruntuhan tetapi saya tidak dapat menyimpannya di dalam tas penyimpanan. Saya juga tidak tahu apa kegunaannya. Kamu juga bisa memilikinya. Di samping bantal Dao Lord Extreme Fire adalah tas penyimpanannya dan batu putih susu seukuran telur angsa. Permukaan batu itu halus dan berkilau. Suzimo menatap batu itu dan merasa seolah tatapannya ditarik ke dalam. Tanpa sadar, dia mengangkat batu itu. Saat jari Suzimo melakukan kontak dengan batu, tiba-tiba menghilang. Seolah-olah itu telah masuk ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Tiba-tiba, Suzimo merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan dia hampir pingsan karena tak tertahankan. Dia tidak menyadari bahwa pada saat itu, mata kanannya telah memutih. Putih alami. Seluruh matanya benar-benar putih, itu menakutkan. Dalam sekejap mata, mata kanan Suzimo kembali normal saat rasa sakitnya berangsur-angsur melemah. Pada saat yang sama, keterampilan rahasia muncul di benak Suzimo. Tepatnya, itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Suzimo hanya membaca sekilas formasi pedang secara singkat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Meskipun dia belum mengolah dan memahaminya, Suzimo menduga bahwa kekuatan formasi pedang cahaya lilin sudah cukup untuk menghancurkan formasi pedang heksagonal sepenuhnya. Ada 9 nilai untuk formasi pedang cahaya lilin. Formasi pedang cahaya lilin kelas 1 sudah membutuhkan 9 pedang terbang. Untuk formasi pedang cahaya lilin kelas 2, 18 pedang terbang akan diperlukan mengikuti logika itu. Jika dia berkultivasi ke kelas 9 dari formasi pedang cahaya lilin, dia akan membutuhkan 81 pedang terbang untuk mengaktifkan formasi. Suzimo menyingkirkan formasi pedang cahaya lilin dari pikirannya untuk sementara waktu dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa tubuhnya. Batu dari sebelumnya telah menghilang dan Suzimo memiliki ilusi bahwa itu memasuki tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan apapun setelah mencarinya. Ada juga telur binatang iblis di bawah tempat tidur. Aku membawanya keluar dari reruntuhan juga. Bawalah dan peliharalah dengan baik. Siapa tahu, itu mungkin menjadi binatang roh yang luar biasa. Petik 2. Suzimo mundur 2 langkah dan melihat ke bawah tempat tidur di mana ada telur oval seukuran kepalan tangan. Kecuali seseorang memperhatikan, mudah untuk mengira itu sebagai batu biasa. Tapi sekarang Suzimo memfokuskan pandangannya,
dia terkejut menemukan bahwa ada pola rahasia yang rumit dan misterius yang terukir padat di permukaan telur binatang iblis. Dia tidak menyentuh telur binatang iblis. Hal-hal dari kehancuran itu semuanya agak aneh. Suzimo khawatir telur itu juga akan masuk ke tubuhnya jika dia menyentuhnya. Kamu adalah master formasi pedang, kan? Tiba-tiba, Dao Lord Extreme Fire bertanya, suaranya bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Iya, Su Zimo mengangguk. Dia telah memanggil formasi pedang heksagonal sebelumnya ketika dia bertarung dengan kawanan serigala di luar, Dao Lord Extreme Fire pasti telah melihatnya. Saya tidak mengerti apa-apa tentang formasi pedang. Namun, saya tahu bahwa pedang terbang adalah yang paling penting bagi master formasi pedang. Mereka membutuhkan banyak bobot dan kualitas yang sama. Akan lebih baik jika mereka identik. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Betul sekali. Saya juga seorang master penyempurnaan senjata jadi pedang terbang yang saya gunakan semuanya disempurnakan sendiri. Oh, suara Dao Lord Extreme Fire tiba-tiba mengungkapkan sedikit kegembiraan. Senjata roh kelas berapa yang bisa kamu perbaiki? Saya hanya bisa memperbaiki senjata roh tingkat rendah, jawab Su Zimo jujur. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, sebenarnya, saya dari salah satu dari 4 kelompok pembangkang, 100 sekte penyempurnaan. Dari teknik penyempurnaan senjata di daratan Tianhuang, 100 sekte penyempurnaan berkuasa. Sangat disayangkan bahwa Anda bukan murid sekte saya dan saya tidak dapat memberikan banyak keterampilan rahasia penyempurnaan senjata dari sekte tersebut. Petik 2. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia secara tidak sengaja mendengar Demones Ji menyebutkan bahwa dari faksi teratas daratan Tianhuang, ada 4 kelompok pembangkang. Posisi mereka setara dengan 7 sekte iblis. Namun, Dao Lord Extreme Fire menambahkan, saya bisa memperbaiki senjata di depan Anda. Perhatikan baik-baik seluruh proses. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan tergantung pada bakat Anda sendiri. Petik 2. Dari teknik penyempurnaan senjata, 100 sekte penyempurnaan berkuasa. Kata-kata itu cukup untuk membuktikan betapa kuatnya 100 sekte penyempurnaan dalam hal penyempurnaan senjata. Selanjutnya, ini adalah sekte penyempurnaan Dao Lord of Hundred. Baca lebih lanjut bab tentang novel Veip. Itu adalah kesempatan langka. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari glabella Dao Lord Extreme Fire. Dia juga mengenakan jubah Dao merah, hampir identik dengan Dao Lord Extreme Fire dalam hal penampilan, meskipun versi mini. Ini adalah roh esensi saya, itu akan menghilang. Setelah Dao Lord Extreme Fire mengatakan itu, roh esensinya melambaikan tangannya dengan lembut dan tripod raksasa di samping banyak bahan terbang keluar dari tas penyimpanan di bagian depan tempat tidur. Astaga, nyala api menyala di bawah tripod. Pemanasan, pemilihan material, peleburan, penempaan. Langkah-langkahnya kira-kira mirip. Namun, berbagai detail dan teknik yang ditampilkan dalam proses penyempurnaan senjata benar-benar unggul. Di mata Suzimo, proses penyempurnaan senjata Dao Lord Extreme Fire mulus dan cair seperti air. Seolah-olah dia tidak memurnikan senjata roh, tetapi harta yang tak tertandingi. Meskipun Suzimo sudah menjadi master penyempurnaan senjata dasar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dibandingkan dengan ahli sejati, keterampilan penyempurnaan senjatanya mirip dengan sampah. Setelah penempaan adalah tempering. Ini adalah langkah terlemah Suzimo. Dia membuka matanya lebar-lebar, menyaksikan metode Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire mengendalikan 10 jari dengan kelincahan dan kegesitan yang tak tertandingi, bergerak di sepanjang tubuh pedang dan mengetuknya sedikit demi sedikit. Saat ujung jarinya mendarat, sebuah palu kecil yang indah tampak mengembun di ujung jarinya. Melekat, dentang, 10 jari memukul pedang dengan pola berirama, mengeluarkan suara yang menyenangkan dan renyah. Interval antara suara itu persis sama. Ini adalah salah satu skill rahasia dari Hundred Refinement Sect, Thousand Temperate Finger. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar, aku tidak akan bisa menjelaskan rahasia di balik skill itu. Anda harus melihat lebih dekat, berpikir lebih dalam dan berlatih lebih banyak untuk mendapatkan wawasan Anda sendiri. Tak lama, proses temper selesai dan pengumpulan semangat dimulai. Berdengung. Hampir seketika, pola roh pertama diringkas pada pedang. Su Zimo tercengang. Kecepatan pengumpulan roh itu terlalu cepat. Ini adalah salah satu dari keterampilan rahasia sekte kami, metode pengumpulan 100 penyempurnaan roh. Anda tidak akan dapat memahaminya hanya melalui pengamatan karena membutuhkan mantra dan teknik kultivasi mental. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pola roh kedua terbentuk. Segera setelah itu, sepertiga, keempat,